berusaha melewati pergerakan dari Sutaji. Cukup baik juga bagaimana sangat sulit untuk bisa melewati Alexander Pulalo. Ya, ada satu hal yang menarik bagaimana kita sekarang melihat Andi Capo yang memiliki posisi asli sebagai seorang striker ketika dia masih bermain bersama Persebaya. Kini lebih banyak untuk bermain sebagai gelandang sayap dan sering pun. Sepak pojok pertama bagi Arema Malang sudah lakukan mengarah kali ini kepada pemain 1 sundulan dari Bruno Kasmir. Masih bisa dihalau Ricardo Silva kali ini. Cukup baik kepada Komang Mariawan. Masih Komang Mariawan, pemain yang memiliki postur tubuh sangat tinggi dan juga pernah memperkuat Persikota Tangerang. Kita lihat Komang Mariawan, satu percobaan tendangan Komang Mariawan tipis berada di atas gawang dari Hendro Kartiko. Ya, satu keputusan yang sangat mengejutkan Renda. Kita bagaimana sebenarnya di sebelah kiri sudah ada Wawan yang berlari meminta bola untuk melakukan overlapping, namun Komang mengambil keputusan yang melakukan syuting dan cukup baik syuting yang dilakukan. Kita lihat sedikit sekali bola berada di atas misar daripada Hendro Kartiko, dan apabila ini gol terjadi, ini gol sangat cantik, Rendra. Dan sepertinya memang juga Andi Capo bagaimana tadi seharusnya hal tersebut ataupun kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan oleh PKT, terutama mengingat mereka sekarang bertanding di Malang. Cukup baik bagaimana tadi pergerakan bola yang dilakukan oleh Ponario Astaman kali ini. Ortizan Salosa berikan kepada Patricio Morales. Masih Patricio Morales melewati pemain dia. Umpan ke sektor tengah, satu peluang dan terjadi gol! Sebuah kerjasama yang sangat indah. Benar-benar menghasilkan sebuah gol yang patut dirayakan oleh para Aremani yang hadir di Stadion Kanjuruhan. 1-0 Arema Malang atas PKT Bontang. Ya, diawali dengan satu kesalahan melakukan sliding tackle yang percuma saya pikir, dan bagaimana kita begitu pintarnya Patricio Morales melakukan capping ke tengah, dan dengan sedemikian dia memberikan umpan kepada Roni, dan kita lihat bagaimana gol terjadi sangat-sangat baik. Ya, saya pikir awal pertandingan yang begitu bagus bagaimana Roni tadi menciptakan golnya yang pertama di musim ini. Diawali dari sebuah gerakan yang saya pikir sangat baik ya dari seorang Morales dengan skill yang begitu tinggi untuk bisa mengecoh tackling kiper maupun pemain bertahan tadi. Ya, bagaimana tadi Jabrik berusaha untuk menahan tendangan yang dilakukan oleh Roni Firmansyah. Inilah dia skill dari seorang Pato Morales yang melewati dan langsung saja memberikan umpan ke tengah. Iswan Karim telah out of position. Ya, ini jauh sekali, Rendra, bagaimana kita sebenarnya Patricio masih pada posisi yang tidak begitu menguntungkan melakukan syuting ke gawang, namun bagaimana kita lihat Ivan Karim maju melakukan sering. Tentunya ada satu masalah di barisan depan dari asuhan pelatih Miroslav Janu ini. Dan kali ini mereka sudah kembali unggul, sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana Pato Morales telah berada di posisi offside, asisten wasit Raymond Sukma telah mengangkat bendera. Satu pergerakan sebenarnya cukup baik yang dilakukan oleh Pato, namun bagaimana juga kecepatan dari lini pertahanan PKT menarik offside, dan ya kita di sini orang terakhir Anca menarik offside juga, dan keputusan sangat tepat. Morales kali ini lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Ortizan Salosa, umpan yang sangat baik tadi. Kembali lagi kali ini peluang dari sektor sebelah kanan, umpan berusaha dikirim, cukup baik. Masih ada satu pemain, mainkan bola ke belakang kepada Bruno Kasmir, direct pass langsung menuju kepada Emil Mbamba. Masih berusaha Eli Aiboy, kita lihat bagaimana Emil Mbamba, kita lihat coba menahan bola. Ada Alberto yang berusaha memberikan satu pengawalan kepada Emil Mbamba. Ya, kita lihat di sini bola panjang yang dikirimkan oleh Bruno Kasmir tadi terlihat jelas sekali bahwa menyentuh tangan dari Mbamba. Andi Capo kali ini bagi PKT. Sangat rapat sekali pertahanan yang kembali digalang oleh para pemain Arema Malang. Eli Aiboy langsung saja dorong bola dia kepada Pato Morales. Cukup kosong kali ini, bagaimana Emil Mbamba. Kita lihat bukan satu dorongan, Emil Mbamba tadi berusaha menyosong bola dari Pato Morales. Ya, kita lihat kembali Pato. Kuasai oleh Tutup. Satu kerjasama dengan Ricardo. Bisakah Ricardo kali memberikan umpan? Sebelum bisa menembus, Wawan Widiantoro menginginkan bola. Masih membentur satu pemain. Kali ini serangan balik dibangun oleh Arema Malang melalui pergerakan yang cukup cepat kepada Pato Morales. Kita lihat bagaimana Pato Morales sudah berada cukup kosong. Dan kali ini dia berhadapan dengan Alberto. Bisakah Pato Morales kali ini memberikan umpan? Satu tendangan yang coba dibangun oleh Pato Morales. Apa yang terjadi dengan barisan pertahanan PKT yang begitu mudah ditembus oleh Pato Morales? Ya, itu sebetulnya pertanyaan yang sangat baik. Bagaimana tadi Pato dengan begitu bebas bisa menguasai bola, mendapatkan umpan terobosan dengan sangat baik. Sayang tadi tendangannya Roni Firmansyah sudah lakukan kali ini. Masih terjadi perebutan bola. Satu peluang kembali. Bagaimana bola terjadi scrimmage di depan gawang dari Iswan Karim. Satu percobaan tendangan kembali. Masih bisa dihalau tekanan-tekanan dari Anana Singoedan. Roni Firmansyah kembali berikan umpan ke sektor tengah.
berhasil digagalkan dan kali ini bola satu percobaan tendangan cukup baik kan hanya tipis berada di sebelah kiri gawang Iswan Karim. Ya bagaimana kita tidak ada reaksi sama sekali oleh Karim. Padahal sebenarnya syuting dari LA Boy sedikit sekali sangat tipis dari samping tiang gawang. Dan untung saja kita tidak masuk ke dalam gawang dan tidak ada reaksi yang kita lihat dari Karim. Dan sejujurnya kita lihat bahwa syuting tadi dilakukan ataupun diambil dengan teknik yang begitu tinggi ya dari seorang Eli Aibo. Dari Arema Malang, bola kali ini Ortisan Salosa, masih Ortisan Salosa. Ya. Terjadi pelanggaran tadi, mengangkat kaki terlalu tinggi Ortisan Salosa. Kali ini Josiah Seton cukup kosong kali ini di sektor sebelah kiri. Masih Josiah Seton, satu percobaan tendangan. Sayang sekali Josiah Seton. Ya, seperti kita lihat Rendra bagaimana 5 pemain bertahan dari Arema yang begitu cepat turun dan 2 pemain daripada PKT dan inilah indikasi mengapa Seton mempunyai kekuatan juga dari skillnya. Namun jarang sekali kita lihat bagaimana umpan-umpan dari kedua wing dari PKT memberikan crossing yang berbahaya ke kotak penalti sehingga Komang mungkin bisa mendapat peluang melakukan heading. Sejauh ini hanya 1 kali. Di situ kita lihat bagaimana Ricardo Silva yang memberikan umpan namun juga tidak ada pemain yang datang. Ya, satu pelanggaran tadi. Kembali lagi kali ini satu pelanggaran terjadi. Kita lihat bagaimana satu pergerakan tadi yang dilakukan oleh Andi Kapau harus mendapatkan pelanggaran. Kita lihat ditutup saja ruang geraknya langsung tadi. Ya, Ortisan Salosa cepat dia. Kali ini begitu. Ya, Roni kerjasama dia tik-tak begitu baik. Masih dapat dikuasai oleh Roni Firmansyah. Mengkiping bola dia. Ya, sudah mengenai tangan terhadap Alberto Verdejo. Dan ini tentunya menjadi penalti yang diberikan oleh wasit Endra Kardiana. Ya, saya pikir Alberto Verdejo tadi dia juga sudah melakukan pelanggaran handball, tetapi kali ini tentunya tidak bisa mengelak. Terlihat begitu jelas berada di dalam kotak penalti. Jadi saya pikir ini adalah keputusan yang tepat oleh wasit untuk menghadiahi Arema sebuah tendangan penalti. Ya, jelas sekali memang kita lihat bagaimana bola mengenai tangan daripada Alberto, bagaimana umpan dari Arif begitu baik sebenarnya. Dan kita di sini. Ya, ini ada penjaga Iswan Karim dan tendangan penalti kali ini sudah dilakukan dan gol! Sebuah tendangan penalti yang sempurna dilakukan oleh Patricio Morales untuk menambah gol yang ke-6 di musim ini di Liga Jurum Indonesia ke-2007 dan ternyata merupakan golnya yang ke-7 dari seorang Patricio Morales yang merubah kedudukan menjadi 2-0 buat Arema Malang atas PKT Bontang. Ya, pada akhirnya walaupun melalui trik putih, Patricio Morales melakukan shooting atau placing ke daerah sebelah kiri gawang dari Karim sangat baik. Dan kita tahu sebenarnya sebelum-sebelumnya Pato lebih banyak memberikan assist kepada rekan-rekannya, namun pada akhirnya Pato mendapatkan peluang mencetak gol di pertandingan ini. Ya, seperti juga yang disampaikan oleh Fernand tadi, bagaimana ini sebagai istilahnya sebuah hadiah bagi Pato Morales yang tubuh mungil tapi memiliki pergerakan yang cukup lincah di sektor lapangan tengah. Masih berhasil dihalau tekanan. Pato Morales cukup baik dia berikan umpan kepada Arif Suyono. Cepat sekali Arif Suyono. Kita lihat Arif Suyono cukup kosong. 3 lawan 1 kali ini. Bagaimana Pato Morales? Masih Pato Morales melakukan satu tekukan bola. Satu percobaan tendangan. Bagaimana 3 orang penyerang dari Arema Malang hanya berhadapan dengan 1 orang pemain belakang dari PKT Bontang. Iya, sebenarnya kita lihat bagaimana gerak daripada Arif Suyono cukup baik. Dan di sini sebenarnya ya ini pada saat Roni mempunyai peluang. Namun sebelumnya mencari celah para pemain. Satu pelanggaran kembali terjadi dan kali ini pelanggaran hanya kurang lebih sekitar 3 meter dari kotak penalti. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas bagi PKT? Sudah lakukan bagaimana? Satu tendangan dari Ricardo ditinju saja oleh Hendro Kartiko. Membangun serangan kembali di 1 menit tambahan waktu. Para pemain dari Arema Malang melakukan satu serangan balik begitu cepat. Pato Morales melakukan satu soloran dia. Ya, wasit Endra Kardiana melihat satu offside yang terjadi terhadap Roni Firmansyah. Ya, suatu situasi yang patut kembali disayangkan. Kita melihat kembali bagaimana seorang Pato Morales, seorang pemain yang tidak pernah menyerah. Kembali sebuah kesalahan dilakukan oleh Roni Firmansyah.
Ya, wasit Endra Kardiana baru saja meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama. Pertandingan antara Arema Malang menghadapi PKT Bontang, dan sementara ini Arema Malang unggul 2-0 atas tamunya lewat gol dari Roni Firmansyah pada menit ke-5 dan juga tendangan penalti dari seorang Patricio Morales. Dan juga kita akan membahas jalannya pertandingan di babak pertama dan juga prediksi di babak kedua, tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.